Alhamdulillahil malikil qudusis salam. Yasma'u kalamana wa ya'lamu ma fi sudurina fahuwa as-sami'ul allam. Akramana bidinil islam wa akmala lana ad-dina wa atamma alaina al-in'am. Takallama bil qur'ani fahuwa khairul kalam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul ma'budul haqqu 'ala ad-dawam. وعد من استجاب للقرآن بالجنة دار السلام وتوعد من كفر به وأعرض عنه بجهنم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام تلا كتاب ربه حق التلاوة وقام به خير قيام وصام لله خير الصيام من أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأزكى سلام ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الأعلام ومن استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤتزا بها على مرور الأيام أما بعد أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد ومن زرع الهبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. Sungguh Ramadan akan datang, waktu di mana seorang mukmin dapat mendulang banyak pahala kebaikan. Waktu untuk mensucikan hati dari noda-noda dan kerusakan. Maka sambutlah kedatangannya dengan sebagaimana mestinya dan tunaikanlah hak-haknya. Serta persiapkanlah bekal untuk pulang ke kampung halaman. Barang siapa yang menanam akan tetapi tidak mau menyirami, maka dia akan merintih, menyesal ketika waktu panen tiba telah datang nanti. Ayyuhal ahibbah, wafaqana Allah wa iyyakum. Wahai saudaraku, wahai saudariku, ya dzalladzi ma kafahu adh-dhanbu fi Rajabin hatta 'asa rabbahu fi syahri Sya'bani laqad adallaka syahru as-sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Wahai saudaraku, wahai saudariku yang masih belum juga puas melakukan kemaksiatan di bulan Rajab lalu hingga masih terus melakukan kemaksiatan dan dosa di bulan Sya'ban, sungguh Ramadan akan datang. Maka jangan jadikan pula ia bulan kemaksiatan. Betapa banyak yang engkau kenal berpuasa bersamamu di tahun lalu, baik handai tolan sanak famili karib kerabatmu, tetangga ataupun kolega dan sahabat serta teman-temanmu. Kini mereka telah tiada dan Allah masih memberikan kesempatan kepadamu. Bersiap-siaplah. Aduhai, betapa dekat jarak antara mereka kematian denganmu. Ayyatuhal muslimah, wahai para muslimah, akan datang bulan Ramadan, bulan mendulang pahala untuk para wanita muslimah, menyiapkan sahur dan berbuka untuk keluarga.
adalah ladang pahala, belum lagi pintu-pintu pahala yang lainnya. Demikian pula untukmu, wahai saudaraku. Sudah dekat kedatangan tamu istimewa. Maka apa yang telah engkau siapkan? Aku tanyakan kepadamu. Bukankah orang-orang ranah Minang secara umum dan Pasaman Barat secara khusus dikenal dengan kebiasaan dan keindahan dalam memuliakan tamu? Ketahuilah bahwa tamu yang akan datang ini tidak butuh kepada hidangan lezat dan hotel berbintang darimu. Yang ia butuhkan adalah bagaimana ketakwaan, persiapan, serta ketaatan-ketaatan. Karena bisa jadi tamu ini datang di kesempatan terakhirmu. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut tamu istimewa ini? Dia bukan butuh kepada hidangan. Dia tidak butuh kepada persiapan dari sekarang menyiapkan baju lebaran. Oh, nanti kalau di akhir-akhir stok tinggal sedikit, harga mahal, rame pula lagi. Dari sekarang kita pikirkanlah, ini Ramadan sudah mau datang, baju merek apa ya? Kita siapkan dari sekarang. Nah, Ramadan bukan tentang itu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan lihat bagaimana para salihin. Apa yang mereka siapkan? Pada suatu hari, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," lihat, dengarkan dengan hati sebelum dengan telinga. Agar kita tahu bagaimana Nabi SAW menyambut tamu istimewa. Kalau sekedar marhaban ya Ramadan, di lisan marhaban ya Ramadan, diulang-ulang marhaban ya Ramadan. Ya akhi, semua lisan bisa mengucapkannya. Bahkan ada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka mengucapkan kata-kata, engkau akan mendengarnya dengan sesama, wahai Rasul. Itu Rasul, apalagi kita. Bahkan di ayat yang lain, wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum. Jika melihat persiapan lahir, zahir, dan apa yang nampak sebatas di casing, akan membuatmu takjub dan terpukau, wahai Rasul. Dan terpukau, bayangkan Rasulullah SAW bisa terpukau. Tapi ternyata di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah tegaskan tentang mereka, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di keraknya neraka. Kalau sekedar marhaban ya Ramadan di lisan, kalau sekedar menampilkan tampilan dan casing untuk menyambut bulan Ramadan, maka ada orang-orang yang bisa membuat Nabi SAW terpukau. Tapi bukan itu. Bukan sebatas itu. Innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada casing kalian. Tidak ada itu. Terserah mau bajunya merek apa, mau branded atau tidak. Tidak ada itu. Tidak juga harta. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat dari kalian, hati dan amalan kalian. Bagaimana hati kita? Sudahkah kita bersihkan dari noda-noda sebelum datangnya bulan Ramadan? Lisanul hal ablagh min lisanil maqal. Bahasa tubuh lebih menyampaikan daripada bahasa lisan. Cuma sekedar marhaban ya Ramadan, semua orang bisa mendendangkan, mengucapkannya. Tapi bukankah kalau kita lihat, kita renungi,
Ada orang-orang yang sekian kali Ramadan melalui hidup mereka. Bahkan Ramadan yang luar biasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa mereka tetap di keraknya neraka? Orang-orang munafik, bukankah mereka pernah marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan bersama Rasulullah SAW dan melaluinya? Nabi SAW berapa kali Ramadan dalam hidup beliau? 9. Karena di tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan diwajibkan. Berapa tahun beliau di Madinah? 10. Berarti sekitar 9 tahun. Bukankah bersamaan dengan itu ada orang-orang yang tadi disebutkan, kalau lihat mereka Nabi SAW bisa terpukau. Kalau dengar ucapan mereka, beliau bisa mendengar dengan sesama dan terpesona. Tapi mengapa mereka di keraknya neraka? Karena mereka menyimpan kebusukan di dalam hati mereka. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka sebatas cari validasi, pengakuan. Bagaimana di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Melakukan ketaatan, yura'unan nas, wala yadhkurunallaha illa qalila. Sebatas untuk memperlihatkannya kepada manusia. Dan tidaklah mengingat Allah, melainkan hanya sedikit saja. Itu dalam ibadah, bagaimana lagi di luar ibadah. Tapi mereka begitu mempertontonkan kepongahan, kebebalan, kebusukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayyuhal ahibbah, dengarkan dengan hati sebelum dengan telinga. Bagaimana Nabi SAW menyambut Ramadan? Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Bagaimana para salihin? Baik, kita lanjutkan. Usama bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ini kejadian di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang sekarang kita berada padanya. Dan telah berlalu separuh lebih darinya. Lam araka tasumu syahran minasyuhur, ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah di sebuah bulan sebanyak yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Di puasa sunnah Nabi SAW kok di bulan Sya'ban itu banyak. Beliau banyak berpuasa sunnah. Para ulama katakan di penggalan ini, ketika menjelaskan hadis ini, syahru Sya'ban kal muqaddimah wa tamrin qabla Ramadan. Bulan Sya'ban itu seperti muqaddimah atau latihan. Ibaratnya nih, kalau ada perlombaan atau kejuaraan, atlet-atlet itu kan persiapan, TC, training center. Ada warming up lagi sebelum mereka berlomba. Ketika waktu perlombaan itu tiba. Sekarang contoh kita buat ya, bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh akan barangkali semakin jelas pembahasan. Apa di antara contoh olahraga yang agak berat lah? Indah balik itu. Bola. Sama jawab dari dua. Climbing, ya, panjat tebing. Ana punya kenalan. Beliau atlet sampai ke tingkat nasional climbing, panjat tebing. Kalau kayak misalkan futsal, mini soccer, bola, itu lama nggak main pun masih bisa dia main. Tapi kalau climbing, panjat tebing, lama nggak latihan, boro-boro menang, ya jelas kalah kemungkinan. Karena dia cukup ekstrim. Bukan hanya kalah, bisa jadi rawan cedera. Terus ada orang yang mengaku, mengklaim beriman,
Dia nggak persiapan, lalu dia ingin meraih kemenangan di bulan Ramadan. Wahai saudaraku, wahai saudariku, bangunlah dari tidur panjangmu. Bagaimana mungkin seorang ingin meraih kemenangan sementara dia tidak mempersiapkan diri sebelum datangnya masa perlombaan? Bulan berlomba-lomba dalam kebaikan, bulan Ramadan. Bagaimana mungkin seorang ingin panen raya sementara dia tidak menanam dan tidak menyirami serta mempersiapkan diri dan menjaga? Orang kalau cuma nanam saja, nggak disirami, nggak diperhatikan, nggak disiap, belum tentu bisa panen raya. Apalagi yang nggak nanam. Adakah orang biarkan sawah tidak ditanami, ya, pas orang lain panen dia juga ingin panen raya padi? Ya akhi, nggak mungkin. Kalau antum biarkan rumput tumbuh terus antum pengen panen padi, ya ngimpi. Tapi kalau antum tanam padi, insya Allah rumput itu inilah bonus. Kalau antum mau ya silahkan, kalau enggak kasih untuk jauhi. Jadi ayuhal ahibbah, Nabi SAW ditanya oleh Usama bin Zaid dengan pertanyaan yang demikian. Apa jawab beliau? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwa al-ibadah fi waqtil ghaflah rafi'atul manzilah wa mu'azzamah inda Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah di waktu banyak manusia lalai itu sesuatu yang mulia dan agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh apa? Salat malam, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Nabi yang tegaskan afdalus salah ba'dal fariḍah salatul lail, qiyamul lail. Salat yang paling afdal, salat sunnah yang paling afdal ini setelah yang wajib adalah salat malam, qiyamul lail, tahajud. Makanya di antara ketika Allah sebutkan karakteristik hamba-hamba bertakwa yang Allah janjikan untuk mereka surga, apa di antara sifat mereka? Dalam banyak ayat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Coba setelah ayat sajdah dalam surat As-Sajdah, apa lanjutannya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Kalau di malam hari itu mereka enggak sekedar molor aja terus. Nempel di kasur terus, enggak. Pelor, nempel molor. Enggak. Kenapa? Kok yang paling afdal salat sunnah itu qiyamul lail? Kenapa enggak salat duha? Kenapa enggak salat ba'diyah zuhur? Karena di waktu duha, di waktu zuhur banyak mata yang melek. Makanya apa yang pertama kali didengar oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Salam yang tadinya Yahudi lalu masuk ke dalam Islam, ketika Nabi SAW datang hijrah ke Madinah, melihat orang-orang mengerumuni Nabi SAW, dia pun ikut. Dan yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sabda Nabi SAW, Ya ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bil layli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, sambunglah hubungan kekerabatan, dan salatlah di keheningan malam ketika banyak manusia dalam kelalaian dan tertidur pulas. Ada yang lomba ngorok-ngorokan atau ngorok beneran. Ya. Coba, itu apa janji Allah lewat lisan Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini? Tadkhulul jannata bisalam.
Niscaya kalian jika lakukan itu akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Kenapa salat malam begitu luar biasa? Karena di waktu malam itu banyak orang tidur. Sehingga orang yang bangun di malam hari lalu witir setelah mungkin salat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat, lalu witirnya 1. Mulai dari sekarang latih. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, istiqamah, konsisten walaupun sedikit. Bukan tentang liyabluwakum ayyukum aktsaru amalan, tidak aktsaru, tapi ahsanu amalah. Siapa yang paling baik? Siapa yang paling istiqamah? Adonan salat yo 8 rakaat, witir 3 sabaleh. Tapi setahun sekali saja ya, selain Ramadan. Itu pun ketika yo teragak menikah. Lurihlah jalan ke Aibangi. Bakelok-kelok jalan mencari kerang. Ba'ala tindak menangi. Sampai kini badan surang. Jomblo. Belum juga dapat tawaran. Sekali dia tahajud. Terus habis dapat istri udah enggak tahajud lagi. La haula wala quwata illa billah. Nabi SAW puasa. Dan Nabi tegaskan di antara sebabnya itu, persiapkan diri. Ini bulan Sya'ban, bulan banyak orang lalai, dan al-ibadah fi waqtil ghaflah rafi'atul manzilah wa mu'azzama inda Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di waktu banyak orang lalai karena sebagian orang kan gulu terhadap bulan Rajab. Pasti bulan Rajab, sampai lakukan hal-hal yang di luar nurul, enggak habis fikri, sangat membagongkan. Saking semangatnya membuat inovasi-inovasi. Tapi di bulan Sya'ban, apa kata Nabi di lanjutan hadis tadi? Wa huwa sya'run turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kepada Allah Rabbul alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin diangkat amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nabi persiapan. Tapi banyak di antara orang yang ngaku cinta Nabi, sok paling cinta Nabi deh. Ada yang bikin paksa-paksakan ya, majelis cinta Rasul. Tapi jauh dari sunnah-sunnah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini ayat dinamakan para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Bagi mereka yang mengklaim cinta Rasul, cinta Allah. Kalau memang iya, fattabi'uni, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya parsial mengklaim hanya sebatas penampilan. Ikuti juga dari sisi mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Ikuti juga sunnah Rasul dari sisi persiapan puasa. Ya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ente siapa? Lihat bagaimana para salaful ummah mempersiapkan diri. Sehingga dengannya Utsman bin Affan di bulan Ramadan tiap hari khatam Al-Quran. Tiap hari. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau khatam Al-Quran itu bukan 1 kali Ramadan 2 kali. Tapi 1 hari 2 kali. Berarti dalam 1 bulan berapa? 60 kali. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin ya. Taib, yang sudah hafal Quran dan mungkin kalau bacanya hadar itu sekitar 7,5 jam khatam Al-Quran. Anggaplah paling lama 8 jam. Itu baca hadar tuh. 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Kalau Imam Syafi'i baca hadar 2 kali khatam masih ada sisa kan? Bisa buat istirahat dan yang lain-lain. Karena persiapan. Kadang ada yang ngaku cinta Rasul 1 bulan khatam sekalipun indah. Subhanallah. Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tukirru lahu bidzaka. Idza ishtabakat dumu'un fi khududin tabayyana man baka wa man tabaka.
Masing-masing mengklaim cinta Rasul, sebagaimana banyak laki-laki mengklaim punya hubungan spesial dengan Laila. Tapi ternyata Laila tidak mengakuinya. Intinya sekarang itu, kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba. Jadi intinya itu bukan antum mengklaim antum cinta Rasul, antum cinta Allah. Yang antum karajuan kok dicintai enggak di Allah. Kalau klaim-klaim ngaku-ngaku semua orang bisa. Ketika air mata mengalir di keheningan malam, nampak jelaslah siapa yang benar-benar menangis dan siapa yang berada dalam kepalsuan belaka. Baik. Tayyib ikhwah. Itu Imam Syafi'i. Demikian pula dinukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah. Tayyib, bagaimana dengan hadis? Dengan hadis la yafqahu man qara al-Quran fi aqalla min thalas. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis ini didhaifkan para ulama hadis. Tidak akan maksimal memahami Al-Quran yang baca Al-Quran itu khatamkan kurang dari 3 hari. Hadisnya dhaif kata para ulama. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, innama warada an-nahyu an qira'atil Qur'an fi aqalla min 3 ala al-mudawamah ala dhalik. Fa amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan khususan al-layali allati yutlabu fiha lailatul qadar aw fil amakin al-mufaddalah ka Makkah liman dakhalaha min ghairi ahliha fayustahabbu al-ikthar fiha min tilawatil Qur'an ightinaman liz-zaman wal makan. Jadi, kalaupun anggaplah hadis itu sahih, maka yang dilarang itu kalau dilakukan seumur hidup tiap hari khatam Quran kurang dari 3 hari. Itu yang tidak akan maksimal memahami. Tapi di waktu-waktu mulia seperti bulan Ramadan, dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka ini yang dipahami oleh Utsman bin Affan, ini yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Kalau di bulan Ramadan tidak apa-apa memperbanyak bacaan. Memperbanyak mengkhatam Al-Quran. Nanti memaksimalkan tadabbur di luar bulan Ramadan. Bagi yang mau menjamak, menggabungkan, silahkan. Ya. Tapi kalau kemudian enggak khatam sama sekali di bulan Ramadan, Allahul Musta'an. Begitu menyedihkan. Nah, terus gimana? Mau khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau dari sekarang enggak persiapan. Kalau dari sekarang enggak persiapan. Harusnya persiapkan diri. Makanya ikhwah, para ulama idza dakhala Sya'ban, jika masuk bulan Sya'ban mereka mengatakan apa? Hadza syahrul qurra. Ini adalah bulan qurra, bulan para penghafal dan pembaca Al-Qur'an. Kalau bulan Ramadan jelas bulan Al-Qur'an. Jadi kalau ada pertanyaan, para ulama mengistilahkan dengan syahrul qurra untuk bulan apa? Bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban diistilahkan dengan syahrul qurra? Bulannya para penghafal dan pembaca Al-Quran. Karena para penghafal Quran sudah mulai start sejak bulan Sya'ban banyak murojaah. Supaya maksimal menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan mereka akan mengimami manusia membaca Al-Quran. Dan yang belum hafal banyak baca. Persiapan sebelum datangnya bulan Al-Quran. Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan. Bulan yang pertama kali Al-Quran diturunkan adalah pada bulan Ramadan. Coba, semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu agung dan mulia di sisi Allah. Kullu syai' yata'allaqu bil Quran fahuwa azim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu agung dan mulia di sisi Allah. Lihat bulan Ramadan, jadi bulan terbaik diturunkan padanya Al-Quran. Lalu di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang turun padanya pertama kali Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa malaikat yang membawa wahyu Al-Quran? Jibril alaihi salam. Maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Siapa Rasul yang diturunkan untuknya Al-Quran? Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjadi Rasul, menjadi Nabi, menjadi manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, Al-Quran itu dijuluki ayat Pasamaniyah atau Makiyah dan Madaniyah? Makiyah dan Madaniyah. Sebagian mengatakan ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Sebagian mengaitkan dengan hijrah.
Ayat yang turun sebelum hijrah, ayat Makkiyah. Ayat yang turun setelah hijrah, ayat Madaniyah. Makkah dan Madinah menjadi tempat yang paling mulia di permukaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat yang diturunkan untuk mereka Al-Quran, umat Islam. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang paling baik dan mulia di sisi Allah. Dan di antara mereka siapa yang paling mulia? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik dan paling mulia di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di antara mereka ini yang khusus ini ada yang lebih khusus lagi. Kata Nabi SAW, ada hamba-hamba spesial. Lalu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasul? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlullahi wa khasatuhu. Hamba-hamba spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ikhwah, kertas tuh kalau putih, ini seandainya kertas putih ya. Begini. Mungkin nggak ini disobek-sobek, diinjak-injak, mungkin nggak? Tapi jika ada kertas yang sudah bertuliskan padanya Al-Quran, kertas itu pun menjadi mulia. Maka antum ingin meraih kemuliaan di bulan penuh kemuliaan, tapi sampai detik ini masih juga terfitnah dengan HP, belum juga menata waktu bersama Al-Quran. Ya akhi, dusta jika lisanmu mengatakan marhaban ya Ramadan, tapi 8 jam lebih mampu bersama Quran, bersama HP, namun satu hari satu juz pun engkau pun belum bisa sampai sekarang. Kalau persiapan dari sekarang, antum bisa menganalisa kira-kira yang menjadi benalu dan belenggu di titian perjalanan itu apa? Apa yang menghalangi antum dari Al-Quran? Oh, ternyata HP. Kan bisa. Kalau sekedar 15 menit setiap sebelum dan setelah sholat matikan HP, emangnya antum mati? Wak tanya gini lah. Wak matian HP wak siap sholat 5 menit mati nak wak? Ya mati kalau ajal pas itu. Kok indak nunin? Ya indak. Secara umum kan gak mati. Kita khawatir kalau antum terus seperti ini, hati antum yang mati. Dan sampai antum mati belum juga menghatamkan Al-Quran. Ya akhi, ada berapa waktu sholat dalam sehari semalam yang wajib? Jangan adonan menjawab. Salah kok pertanyaan menteri kok. Bara? Nimo. Anggaplah maghrib kita pakai kajian. Pada maghrib. Kalau puasa pakai buat buka bersama keluarga. Ramadan pun demikian. Berarti 5 kurang 1 berapa? Sampai 4. Baik, Al-Quran 1 juz berapa halaman? Halaman 20. Kalau lembar 10. 20 dibagi 4. 5 halaman. Orang yang baca cepat paling lama 1 halaman 1 menit. Itu baca hadar. Baca hadar. Mad jaiz munfasilnya hanya 2 harokat dan dengan ritme bacaan yang cepat. Tapi tetap memberikan hak tajwid. Itu biasanya orang yang murojaah. Anggap yang sedang-sedang, anggap 2 menit. Anggaplah. Kok lambe dicampur menghayal ste. 3 menit ci halaman. Berarti kalau 5 halaman berapa? 5 balik mini. 15 menit. Ya akhi, 15 menit 2 halaman, 2 lembar setengah, 5 halaman. Dari ba'da isya sampai subuh itu ada sekitar 9 jam. Masa iya enggak ada 15 menit buat Al-Qur'an? Woi, giliran WA. Yang awak kadang entah enggak sampai akal ini berpikir, ikhwah, maaf nih. Kadang Ustadz Yusuf, kadang sebagian teman-teman kita balas WA itu pun enggak langsung. Karena kita ngerasa kadang-kadang yang enggak lo tiap saat WA itu kan. Ada orang yang WA juga, TikTok juga, Facebook juga, IG juga, X yang dulunya Twitter jadi X sekarang. Ada pula yang lain-lainnya. YouTube dia punya. Aduh ya Allah, kapan ya waktu meroja? Telegram lagi, belum lagi, macam-macam. Capek. Tapi Al-Quran indah. Mana ini? Dusta marhaban ya Ramadan,
tapi masih juga seperti itu bersama dengan Al-Quran. Kan bisa. Dari subuh sampai zuhur ada sekitar 7 jam setengah. Masa nggak ada 15 menit bersama Al-Quran? Hah? Zuhur sampai asar lumayan. Cicil dari Isya. Karena kalau secara kalender Hijriyah, dimulai hari itu sejak terbenamnya matahari. Malam sebelum tidur kok memang dapet, selesai. Itu di luar bulan Ramadan 1 juz 1 hari. Jadi 30 hari itu hatam terus. Di Ramadan setidaknya 2 kali hatam. Ya. Latihan dari sekarang. Berarti kalau antum mau khatamkan 2 kali, sehari 2 juz. Kalau antum mau khatamkan 3 kali, sehari 3 juz. Kalau mau khatamkan 4 kali, sehari 4 juz. Itu aja. Paham ya, dan enggak harus bacanya pelan sekali, bisa cepat. Tinggal tadi dibagi-bagi. Enggak harus sekali duduk langsung 1 juz. Bisa dibagi-bagi. Manajemen waktu. Baik. Kana Amr ibn Qais idza dakhala Sya'ban aghlaqa tijaratah wa tafarraga li qira'atil Qur'an wa qala tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Al-Imam Amr bin Qais rahimahullah, kalau sudah datang Sya'ban, sudah masuk bulan Sya'ban, beliau sudah mulai tutup sebagian perniagaan dan sudah mulai menata waktu untuk mulai fokus bersama Al-Quran. Dan beliau mengatakan, tuba, sungguh beruntung, berbahagialah. Untuk siapa? Liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Untuk yang memperbaiki hati, memperbaiki diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Jangan kepedean. Kalau Ramadan insya Allah datang. Tapi kita belum tahu. Alun tahu lewat basobok bulan Ramadan tahun ini atau tidak? Bukankah kemarin, bulan lalu, kita dengar teman yang dulu sama kita puasa bareng kan? Sekarang dia nggak ada lagi di dunia ini. Siapa yang bisa jamin besok kita masih hidup? Tapi beruntung bagi seorang yang memperbaiki hati, yang memperbaiki diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Kok datang, alhamdulillah, kita menyambutnya dengan hati yang bersih. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi diri ini. Kalaupun tidak berjumpa, Allah tahu kita telah memperbaiki hati dan diri sebelum pergi. Nah, dari sekarang sudah ada yang mulai cicil-cicil mempersiapkan perbekalan untuk pulang kampung. Ada nantinya ndak orang Pasaman Asri. Tahun ini kok pulang kampung. Udah persiapan sekali. Hatinya bergumam, aku ingin pulang. Rindu kampung halaman. Tidakkah kita kerindu dengan kampung halaman yang sebenarnya? Nabi SAW merindukan surga. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kumohon kepadamu kelezatan memandangmu kelak di surga, dan anugerahkanlah aku kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Apa yang sudah kita persiapkan? Bukankah setiap kita pasti hatinya bergumam, aku ingin pulang. Kita pasti akan pulang. Hari terus berlalu, dan pada penghujungnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah kita persiapkan? Baik, sudah masuk waktu? Ya, tetaplah bersama kami setelah azan berikut ini. Ya, kita lanjutkan insyaAllah setelah kumandang azan. Ayyuhal ahibba wafaqanallahu wa iyyakum. Jangan sok sibuk. Dan ini pula kadang rintangan ya. Bulan Ramadan sebagian orang itu pula ujiannya. Malah semakin ramai kadang. Alu caro kamu khatamkan Quran. Awak lagi hari-hari biasa tapi kadang tidak lo khatamnya. Hati sebagian mereka bergumam demikian. Padahal ini bukan alasan, hanya mencari-cari alasan. Ini tentang apa yang menjadi prioritas kehidupan. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi banyak di antara kalian lebih mendahulukan dan memilih kehidupan dunia yang fana. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal adanya. Kami ketika di Yaman, ikhwah, saya punya sahabat, dia tukang bangunan
hafal Quran. Tukang bangunan nih, tidak ada waktu. Kalau pas lagi kerja bangunan itu kecuali harus ngadu semen lah masalah ini. Tapi dia hafal Quran karena dia dengar Quran. Di luar waktunya dia banyak bersama Al-Quran, di luar waktu kerja. Pas kami di Saudi, ada sopir travel hafal Quran. Ada sopir travel hafal Quran. Antum hafal Al-Fatihah? Coba jawab, siapa yang hafal Al-Fatihah ketika sudah bisa baca Quran? Kalau kita rata-rata, insya Allah hafal Al-Fatihah itu sejak masih kecil belum pandai baca Quran. Kenapa? Kenapa? Karena dengar. Nabi SAW tidak pandai baca. Ketika turun wahyu pertama, Iqra, apa kata beliau? Ma ana biqari. Nabi ummi. Sebagai bentuk ini, Al-Quran ini benar-benar mukjizat dari Allah, bukan karangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau hafal Quran. Bapak-bapak, jangan berkecil hati. Nabi SAW baru mulai ngafal Quran umur berapa? Umur 40 baru mulai. Kan ayat pertama turun usia beliau 40 tahun. Beliau selesai hafalan Quran umur berapa? 63. Nabi SAW 23 tahun berdakwah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 40 tambah 23, 63. Ya memang karena Nabi SAW ayat itu diturunkan kepada beliau dan bertahap sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat. Paham maksudnya? Jadi bapak-bapak yang sudah 40-an, apalagi abang-abang yang belum sampai 40, jangan berputus asa. Itu sopir travel tadi hafal Quran, karena dari Riyadh ke Madinah itu estimasi waktu sekitar 12 jam. Kalau dia dengarkan satu surat misalkan An-Naba, dibuat repeat one, dibuat, kan bisa. Sekarang zaman sudah canggih, akhi. Ya, Allah yahdik. Kan bisa. Putar An-Naba diulang-ulang dari Riyadh sampai Madinah. Tayyib, An-Naba itu satu halaman lebih dikit. Kalau pakai dengar qori yang sedang-sedang, anggaplah 2 menit. Perjalanan 12 jam, berapa kali dengar? Kita hitung dulu per jamnya. Kalau satu surat itu 2 menit, sejam berapa? Berapa kali? 30 kan? Kalau 12 jam? Berapa? 360 kali, ndak hafal Jo. Padahal maaf nih, banyak di antara antum kan hafal balonku ada 5, hafal yang lain-lain lah itu, yang macam-macam dulu. Kan gara-gara dengar. Kenapa kok Al-Quran kok enggak kita tata? Mengango-ango saja, siko Pekanbaru mengango menghayal itu takatukan tua. Kok dipakai di manage waktu bersama Al-Quran? Sekali safar Pekanbaru hafal 1 surat. Lama-lama bilang ke istri, pokok wak bisu harus safar wah. Iyo. Terasa apa manfaat kok safar. Jadi sengaja safar biar hafal Quran. Masya Allah. Jadinya begitu nanti. Ajak istri juga. Safar samalah. Padangan sama ikolah restoran. Jadi mantap. Sampai yang duluan nanti dapat hadiah ya. Iya. Mantap itu ya, Pak. Masya Allah. Semangat ya Pak. Siap kok, terapkanlah. Iya. Betul. Nanti sudah hafal itu, pas safar balik dari Madinah ke Riyadh, dengarkan yang lain lagi. Jadi murojaah jalan, bukan lempeng diputar dari Al-Fatihah sampai An-Nas lewat-lewat gitu aja. Ini metode yang kurang pas. Apalagi yang dia ngobrol, ini putar ayat Al-Quran. Padahal idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u bukan fasma'u, fastami'u. Disimak. Istima' aqwa minas sama'. Allah berfirman fastami'u lahu wa ansitu. Buat saja. Kan sekarang sudah ada Al-Quran bahkan per ayat. Bahkan ada Al-Quran per halaman. Tinggal manajemen waktu saja. Ini tentang manajemen waktu, ikhwah. Kalau antum dalam satu hari ya, harusnya kan kalau penuntut ilmu itu identik banyak baca. Antum banyak baca situasi nampaknya.
Nabi SAW di pangkuan Aisyah baca Quran. Antum di pangkuan istri baca situasi. Gimana mau hafal Quran? Karena hafal Quran, bisa baca kitab para ulama, itu hak segala bangsa. Gak harus nyantri, gak harus jadi mahasiswa di luar negeri, enggak. Ana punya kenalan tukang es, 3 tahun beliau bisa baca kitab. Kita punya murid, mungkin sebagian ikhwah tahu, mantan pemain timnas Indonesia. Sekarang baca kitab Gundul, Masya Allah. Sekarang sudah merintis dakwah di kampung halamannya. Ini tentang meluangkan waktu, ikhwah. Manajemen waktu. Kalau kita buat antum baca buku para ulama. Ini kitab bahasa Arab ya. Anggap antum yang belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. 1 halaman kitab yang sedang, nggak terlalu kecil kutip, nggak juga terlalu besar. 1 menit mungkin bisa 1 lembar. Bahasa Indonesia yang sedang, ada kan buku-buku ya sedang lah, nggak besar kali, nggak kecil kutip kali. Kalau sejam saja dalam sehari antum baca, 1 menit 1 lembar, berapa lembar kira-kira? 60 lembar kali 1 bulan berapa? Kali setahun berapa? Cuma kita ini cuma mengklaim anak Al-Quran dan Sunnah, ikut para salaf. Hanya banyaknya bualan lisan. Sebagaimana banyak orang Minang mengatakan adik besan di syarak besan di kitabullah. Bualan lisan, dusta, karena dia jauh dari kitabullah. Kalau memang ikut salaf, ikut juga lah dari sisi dekat dengan Al-Quran. Ikut juga lah dari sisi dekat dengan kitab para ulama. Jangan ngaku-ngaku saja. Maka apa yang sudah kita siapkan? Sekali lagi, kalau cuma katakan marhaban ya Ramadan, semua lisan, apalagi lisan-lisan orang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan, akan mudah mengatakan marhaban ya Ramadan. Bukankah orang-orang munafik bersyahadat, idza ja'akal munafiquna qalu apa? Nashhadu. Hah? Innaka la Rasulullah. Berarti kan syahadat. Apakah cukup sampai di situ? Kan enggak. Jangan sok sibuk. Jangan sok sibuk. Antum kira antum surang dan punya kadai. Antum kira antum surang dan menafkahi anak bini antum. Maaf, kau ndak diundang awak lagi di ke sikun apa ada? Awak tanya ya elok gini lah. Awak sedang beraja bahasa Minang ah, awak orang Palembang. Kok agak-agak bikin senep ya wajar ya, untuk maklumi saya. Ikhwah, siapa yang berani angkat tangan sekarang, dia lebih sibuk daripada Utsman bin Affan? Siapa yang bisa? Siapa? Anak tantang. Siapa di antara antum yang berani mengatakan, saya Ustaz, saya lebih sibuk daripada Utsman bin Affan? Siapa? Jangan sok sibuk. Lakunya Al-Quran, Sunnah. Ikutin pemahaman salaf. Tapi jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya bersama Al-Quran sangat memprihatinkan. Apalagi waktunya bersama dengan hadis-hadis Nabi SAW. Antum kira kewajiban membaca Al-Quran hanya kewajiban ustadz dan santri? Allah berfirman, alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu akan ada di antara kalian yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada yang akan bertebaran di bumi Allah untuk mencari nafkah, mencari karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian yang lain Allah tahu bahkan ada yang harus berperang di jalan Allah. Khalid bin Walid berperang kan? Siapa yang berani angkat tangan lebih sibuk? Khalid bin Walid menangis sering ketika pegang mushaf sembari mengatakan syaghalani ankal jihad. Sungguh jihad di jalan Allah menjadikan aku tidak bisa lebih sering bersama denganmu.
Padahal dia sering bersama Al-Quran, tapi masih ingin lebih dari itu. Tapi karena harus meregang nyawa, menegakkan kalimatullah, membela agama Allah, menangis Khalid. Apa uzur kita di hadapan Allah? Apa setelah rentetan ayat tadi? Apa lanjutan ayat? Faqra'u ma tayassara min. Baca Al-Quran. Pakai fi'il amr. Bagi yang belajar bahasa, apalagi sudah tahu usul fikih, tahu al-asal fil amr yaqtadil wujub, hukum asal pada perintah Al-Quran, sunnah Nabi SAW itu menunjukkan wajib. Berarti wajib baca Al-Quran. Kewajiban, berarti kalau untuk tinggalkan, kewajiban kalau ditinggalkan apa? Dosa dan kelalaian. Jangan sok sibuk. Utsman bin Affan menggali jual. Dia yang kini tunjuk tangan. Awaklah biasa kok pada Utsman. Sampai detik ini Utsman bin Affan asetnya masih, sampai ada rekening khusus kekayaan Utsman tak habis-habis, dibuat oleh kerajaan atas nama Utsman bin Affan. Beliau selain punya perniagaan yang luar biasa, beliau harus mengemban tugas yang sangat berat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, meninggal Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, siapa yang memegang kekhalifahan? Utsman. Bukan hanya ngurus satu RT, bukan hanya jadi kepala rumah tangga, ngurus studi. Tapi ketika wafat, sedang apa? Sedang tiktokan, sedang mautah, atau sedang mati kerajaan? Bukan itu. Sedang apa? Sedang apakah Utsman ketika meninggal dunia? Sedang joget-joget. Sedang apa Utsman ketika meninggal dunia? Sedang membaca Al-Quran. Man asha ala syai' mata alaih. Barang siapa yang memiliki kebiasaan hidup tertentu, baik ketika di tengah keramaian atau di tengah keheningan, biasanya dia akan wafat, meninggal dunia di atas kebiasaan itu. Makanya ada anak muda yang kecelakaan dahsyat di talqin la ilaha illallah, tangannya begini, padahal dia tidak sedang pegang apa-apa, karena kebiasaannya apa? Game online, judi online. Ada yang ketika di talqin la ilaha illallah malah melantunkan nyanyian-nyanyian setan. Maka ayolah hikmah. Kematian gak nunggu antum rajin baca Quran. Kematian gak nunggu antum rajin untuk ilmu agama. Kematian tidak menunggu antum menangis di keheningan malam. Ketika dia datang, maka tidak bisa diakhirkan. Dan dia pasti datang. Bisa jadi datang sebelum bulan Ramadan. Maka tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung seorang yang memperbaiki diri, memperbaiki hati sebelum datangnya bulan Ramadan. Bukan sekadar ucapkan marhaban ya Ramadan. Kita katakan marhaban ya Ramadan, tapi kalau bisa jangan hanya dengan lisan,
barometernya Al-Quran. Kalau emang dia cinta sama Allah, maka dia akan sering bersama Al-Quran. Punya kedai kan bisa sambil nunggu pelanggan pas belum datang baca Quran, kan? Apa salahnya? Coba cek, silahkan tanya diri kita masing-masing. Kita sama-sama ikhwah, lahir ke dunia, tidak ada satupun yang hafal Quran. Tidak ada satupun yang langsung bisa baca Al-Quran dengan tartil dan tajwid yang benar. Tapi nanti ada yang belajar, ada yang mau meluangkan waktu, dan ada yang sok paling sibuk di dunia. Lama ngaji, baca Al-Quran saja belum lurus. Lama ngaji, jauh dari Quran tapi ngaku ahlul Quran dan sunnah. Lebih dekat dengan HP dan fitnah. Anta ahlul jawwal wal fitnah. Walasta ahlul Quran wa sunnah. Fil haqiqah ya Abdullah. Ya akhi fillah. Kita akhiri dengan perkataan indah yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim rahmatullahi alaih dalam kitab beliau yang begitu indah, Hilyatul Auliya. Man aslaha sariratah. Diawali dari itu dulu. Kita baca lengkap saja. Man aslaha sariratah, aslahallahu ala niyatah. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man ihtamma bi amri akhirati, kafahu Allahu amra dunya. Barang siapa yang memperbaiki yang tidak nampak darinya, Allah akan perbaiki yang nampak darinya. Maksudnya paham? Yang antara hanya antum sama Allah, dan nampak sama mata manusia, maka Allah akan perbaiki urusan kita. Ini tentang keberkahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang benar-benar merealisasikan ketakwaan, Allah pasti kasih jalan keluar dalam setiap problematika kehidupannya. Dan Allah akan berikan dia keberkahan rizki. Rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Benar-benar tawakal kan enggak harus apa kali. Nabi SAW bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian benar-benar bertawakal ya, tetap berdoa, bergantung hati kepada Allah, mengambil sebab yang syar'i dan sebagaimana mestinya saja, jangan terlalu apa kali lah. Giliran dunia yang kata Allah dalam banyak ayat permainan, senda gurau, antum terlalu serius. Giliran akhirat yang serius antum main-main. La haula wala quwata illa billah. Pasti Allah kasih rezeki. Sebagaimana Allah kasih rezeki kepada seekor burung. Pergi pagi, pulang sore. Kanyang pari, kanyang hati senang. Tidak ada dalam hadis dikatakan tuh burung lembur. Tidak ada. Dan tidak ada burung yang lembur kecuali burung hantu. Dan itu pun hasil survei membuktikan dia bukan lembur, memang dia sip malam. Tanya Pak Indra, Pak, kok iya serius kok Pak? Kok ilmiah kok? Memang dia sip malam, bukan dia lembur. Antum pagi, sampai pagi lagi ya akhi. Menjadi manusia hantu antum. Label apa? Alhamdulillah, burung nggak ada yang jedot-jedokin kepalanya ke tembok Masjid Umar bin Khattab karena kelaparan. Aduh selasaki. Iya kan? Dan burung berzikir, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini sudahlah kayak gitu kali. Sok paling sibuk, majelis ilmu syar'i sudah muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Semakin ngaji bukan semakin hafiz, semakin habis. Perbaiki. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, cukuplah Allah yang akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk, dengan manusia. Barang siapa yang memperhatikan perkara akhiratnya, maka cukuplah Allah yang akan memberkahi urusan dunianya. Antum kalau untuk pendekatan makna saja ya, ibarat kalau kita buat perumpamaan lah, padi itu perumpamaan untuk kehidupan akhirat, rumput liar itu dunia misalkan. Kalau antum tanam padi, rumput ngikut.
Tapi kalau antum tanam rumput, antum pikir padi ngikut, ya bangun, bangun. Allahumma aikidna min raqadatil ghaflah wa wafiqna litawbati qabla an-nuqlah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Baik ikhwah, untuk materi sampai di sini wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan kalau ada soal pertanyaan disampaikan, kalau enggak saya hitung 1 sampai 3. Ini bukan ya, ini apa pembatas kitab ana, bukan pertanyaan. Dari tadi enggak ada yang ngasih pertanyaan berjalan. Kalau ada dari para Kapolda yang hadir, Kapolda Papua, Indo-Indo, silahkan pakai karate, pakai kertas. Ya. Kalau Bapak boleh langsung, boleh pakai kertas. Nggak ada juga. Ya. Masya Allah. Kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan yang begitu indah dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada 10 poin yang pembahasan secara rincinya tentu tidak cukup majelis kita yang begitu singkat ini, tapi kita sampaikan secara ringkas. Pertanyaan yang begitu indah. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim ketika beliau membahas dalam Madarijus Salikin, kitab yang begitu indah, luar biasa, karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ketika beliau membahas faslun fil asbabil jalibah lil mahabbah wal mujibati laha, membahas tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang hamba benar-benar tumbuh di dalam relung jiwanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dapat meraih mahabbatullah tabaraka wa taala. Beliau sebutkan ahaduha, yang pertama qiraatul Quran wa bitadabbur wa tafahum li ma'ani wa ma urida bihi. Memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahami makna-maknanya. Ya akhi, ketika dulu belum zaman WA, belum ada HP kayak sekarang, zaman-zaman masih surat-suratan, ana dikasih tahu oleh seorang ayah yang sering berlayar, Ustaz, dulu jarang bisa di rumah, paling beberapa hari, habis itu berlayar lagi, meregang nyawa, kadang keluar Indonesia, bisa sampai ke beberapa negara Asia, Afrika, bahkan Eropa. Pernah kapal itu karam, tapi Allah memberikan pertolongannya. Datang surat dari kampung halaman, itu luar biasa bahagianya Ustaz. Kita baca, kadang tetesan-tetesan air mata membasahi surat dari orang yang dicinta dan dirindukan yang jauh di sana. Kadang dari taruh baca lagi, taruh baca lagi. Maka di mana kita dari 114 surat yang Allah kirimkan? Perbanyaklah membacanya. Dan bukan hanya dengan lisan. Maka antum akan luar biasa melihat ayat-ayat yang begitu indah. Teori-teori yang banyak memasukkan para ilmuwan Eropa, ilmuwan kufar, ilmuwan barat ke dalam Islam, ternyata ada dalam kitabullah. Teori embriologi yang baru beberapa abad belakangan ini ditemukan ada dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat. Di antara yang paling jelas ayat 12 sampai ayat 14 di surat Al-Mu'minun, di juz 18 halaman 342 sebelah kiri bagian tengah.
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan seterusnya. Sampai ayat 14 akhir. Ada di hadis Ibnu Mas'ud. Coba, hampir 15 abad yang lalu sudah ada. Teori gunung pelangi. Ada dalam surat Fatir. Teori terpisahnya air payau dan air laut. Ada. Apa? Teori Big Bang ada. Belum lagi keindahan-keindahan yang ada di dalamnya kalau kita betul-betul mentadaburinya. Maka perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Dan ikhwah, kalau antum belajar bahasa Arab dengan niat untuk agar bisa memahami Al-Quran, betapa indahnya ketika pasaman barat diguyur hujan atau gerimis mengundang dibersamai dengan tetesan-tetesan air mata. Karena antum paham yang antum baca. Ketika anak antum bibi atau ayah, pa, besok dedek setoran surat Al-Adiyat. Sini nak, panggil Umi. Ya, kita baca kitab. Biar ayah jelasin ya. Subhanallah, betapa indahnya. Banyak baca Al-Quran dan mentadaburinya. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, di sana ada kitab tafsir ringkas, kitab tafsir muyassar. Bagi yang sudah bisa bahasa Arab, ini membantu untuk baca Quran. Ada yang semisal dengannya Al-Mukhtasar fi Tafsir. Anak pribadi sejak ngafal dulu sampai sekarang, anak pakai itu. Karena lepas dari khilaf terkait dengan hadas kecil, karena ini tafsir. Dan dia urutan mushafnya persis dengan mushaf Madinah. Kemudian juga ada makna-makna di situ kan. Nah, bisa membantu kita untuk memaksimalkan memahami makna-makna ayat. Dan secara ringkas. Karena akan lebih dalam jika kita baca tafsirnya. Dan sudah ada terjemahannya. Sudah ada terjemahan bagi yang belum bisa baca kitab. Gundul. Mungkin kalau tafsir Ibnu Katsir nanti itu kan tebal. Untuk pemula mulai dari yang ringkas. Baik emang yang baru belajar atau pemula dengan versi pemain baru muka lama. Pemula. Mulai dari yang ringkas. Sudah ada terjemahan. Bahkan ada terjemahan yang memang dicetak seperti urutan mushaf. Tafsirnya di samping-sampingnya. Perbanyak itu. Yang kedua kata beliau as-tsani at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid. Fa innaha tusiluhu ila darajatil mahbubiyyah ba'dal mahabbah. Bertaqarrub kepada Allah dengan yang sunnah setelah yang wajib. Karena selain ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, tentu kalau semakin dekat semakin cinta. Maka niscaya itu juga akan menjadikan Allah mencintai hambanya. Kan betul. Amma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dalam hadis qudsi. Ketika hambaku senantiasa bertaqarrub kepada aku setelah yang wajib dengan memperbanyak sunnah, maka aku akan mencintainya. Jadi selain agar kita mencintai Allah, insyaallah jika ini dilakukan juga dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits, yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli hal bil lisan wal qalbi wal amal wal hal. Fa nasibuhu minal mahabbah ala qadri nasibihi min hadzal dzikr. Memperbanyak mengingat Allah di setiap kondisi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Mengingat Allah sedang berdiri, duduk, berbaring, berbanyak mengingat Allah. Karena kalau seorang mencintai, itu akan memperbanyak mengingat yang dicintai. Dan ketika kita memperbanyak mengingat sesuatu, kan kata bahasa Jerman, jalarane iso songko kulino. Jejeran Sleman, Jerman, Bantul dan sekitarnya. Bukan Jerman Eropa ya. Maksudnya bisa sesuatu karena biasa kadang. Kalau cuma sekedar ngaku cinta tapi jarang mengingat Allah, jarkoni, iso ujar, iso nglakoni. Biar senang juga di sini para bapak-bapak yang mungkin puja kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, ya. Ya kita imbang-imbangin bapak-bapak lah. Tipis-tipis. Baik.
Perbanyak mengingat Allah. Kemudian yang keempat secara ringkas, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Ini praktekan. Dan ini salah satu sebab merasakan manisnya iman, kata Nabi SAW. Ketika kita dihadapkan pada kondisi ini sesuatu yang diinginkan hawa nafsu kita, ya, kemaksiatan misalkan. Tapi kita tahu yang Allah cintai justru kita meninggalkannya. Lalu kita latih jiwa kita untuk mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Ya, karena cinta butuh perjuangan dan pengorbanan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang takut kepada Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah untuknya, kata Allah. Dan kata para ulama, ada surga di dunia berupa manisnya iman, lezatnya bermunajat kepada Ar-Rahman, yang barang siapa tidak merasakannya ketika di dunia, kata Syekhul Islam, ya lam yadkhul jannatal akhirah. Baik. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha wa taqallubihi fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah. Terus hati itu diajak untuk benar-benar menyelami lautan makna nama-nama dan sifat Allah. Contoh, nama Allah misalkan Al-Latif, Al-Khabir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Raqib, nama Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Apa kedalaman maknanya? Selami itu. Dan di antara kitab yang indah yang membahas tentang ini adalah kitab Fiqhul Asma'il Husna. Ini karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan di sana ada kitab Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha, dengan metode yang sedikit berbeda dan begitu indah. Bagi yang berat baca kitab aslinya, kitab ini telah diringkas oleh Syekh Abdul Aziz Al-Jalil menjadi mukhtasar kitab Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Baca ringkasannya. Selami bagaimana makna dari Ar-Rahman, rahmat Allah yang begitu luas. Ketika Nabi SAW tanya kepada para sahabat, ini ada ibu-ibu kehilangan anaknya, cari sudah sedih sekali. Begitu dia dapat, dia peluk erat-erat. Mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak, kata para sahabat. Allah lebih menyayangi hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Cuma kadang kita jomplang dan kita agak kacau. Kita mudah menangis ketika ingat orang tua kita, karena kebaikan orang tua kita dan kedurhakaan kita. Padahal kebaikan Allah jauh lebih banyak daripada kebaikan kedua orang tua kita, dan kedurhakaan kita kepada Allah jauh lebih parah daripada kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Pernahkah kita menangis di keheningan malam mengingat Allah dan kedurhakaan serta kepongahan dan dosa-dosa kita? Membaca ayat-ayat Al-Quran. Di antara kebaikan Allah kedua orang tua kita. Kebaikan kedua orang tua kita adalah asar dari kebaikan Allah. Maka ikhwah, mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah di antara yang bisa mengantarkan seorang kepada taman indah mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsani wa alaihi wa ni'amihi al-batina wa zahira fa innaha da'iyatun ila mahabbati. Betul-betul menyadari betapa luasnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatannya zahir dan batin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kasih sayang, kebesaran dan kekuasaan Allah? Alam tak kembang jadi guru. Seandainya kita melihat dengan hati alam semesta dan segala isinya, betapa nampak begitu jelas tanda-tanda kasih sayang, kekuasaan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jika kita renungi ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, yang ada pada diri kita, alam takambang jadi guru, dan ayat-ayat syariah, niscaya itu bisa mengantarkan kepada mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wa huwa min a'jabiha, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini di antara yang paling ajib, inkisarul qalbi bi kulliyati baina yadayillahi ta'ala
Walaysa fi ta'bir an hadzal ma'na ghair al-asma' wal ibarat. Begitu meremuk redamkan hati ketika bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapannya. Dan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalaupun ada kata-kata, sebatas ungkapan saja, tidak bisa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang kedelapan, al-khalwah bihi waqtan nuzulil ilahi limunajatihi wa tilawati kalami wal wukuf bil qalbi wa ta'addubi bi adabil ubudiyyah baina yadayhi thumma khatmu dhalik bil istighfari wat taubati. Yang kedelapan, berdua-duaan berkhalwat dengan Allah, terutama di keheningan malam, di sepertiga malam terakhir, untuk bermunajat di hadapannya, merintih, menangis di hadapannya, membaca kalamullah, berdiri dengan hati bukan hanya dengan kaki. Karena di perjalanan menuju Allah, kekuatan hati lebih dibutuhkan daripada kekuatan kaki. Ada pelajaran dari Syekh Abdul Razak ketika itu berkisah. Ada seorang dari Indonesia, kata beliau, kasih saya pelajaran dalam hidup ini yang luar biasa. Dan dia tidak berbicara kepada saya satu kata pun, kata Syekh. Waktu itu terjadi di malam 27 Ramadan. Qiyamul Lail. Itu ada orang dekat Syekh, orang Indonesia, kata Syekh. Cuma nengok bahasa tubuh saja, dia kakinya cuma satu. Berdiri di sepanjang Qiyamul Lail. Betapa banyak orang-orang yang sudah tua, mampu baca Al-Quran, mampu memakmurkan rumah-rumah Allah. Tapi banyak anak-anak muda yang kakinya kuat, mampu mendaki gunung-gunung yang tinggi, tidak mampu melangkahkan kaki ke majelis untuk salat berjamaah dan menuntut ilmu syar'i. Menunjukkan bahwa kekuatan hati lebih kita butuhkan dalam perjalanan kita menuju Sang Ilahi daripada kekuatan kaki. Tapi kalau digabungkan semua kekuatan yang ada untuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, niscaya ini akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, mujalasatul muhibbin. Yang tadi ya, yang ke-8 tadi sudah. Kemudian diakhiri nanti di sepertiga malam terakhir mendekati sahur banyak beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Mengingat dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah. Allah tidak langsung azab kita setiap kita melakukan dosa. Kalau langsung begitu lakukan dosa, dibayar kontan azab dan siksa, mungkin kita tidak ada satupun yang duduk di sini sekarang, kita telah binasa. Kalau setiap kita jatuh dalam maksiat, langsung kontan azabnya. Tapi Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya, beristighfar. Kalau ini direnungi, bukan hanya dengan lisan ketika beristighfar, baik dengan sayyidul istighfar, atau istighfar yang ringkas, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim, atau baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, engkau lah Rabbku, tidak ada sembahan yang hak, yang benar kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abdu, aku hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Aku berada di atas perjanjian kepadamu semampuku ya Allah. Aku akan penuhi janji itu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Aku akui kenikmatanmu begitu banyak untukku, dan aku mengakui dengan segenap jiwaku akan betapa banyaknya dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ampuni aku, hambamu yang lemah dan berlumur dosa ini, karena tidak ada yang mengampuni dosa hambamu ini kecuali engkau ya Allah. Wahai Rabbku, ampunilah hambamu. Ini di keheningan malam, perbanyak itu. Ingat, Allah tidak langsung hukum kita. Kalau langsung ikhwah, begitu lakukan dosa, langsung kontan azab, kita akan binasa mungkin telah lama. Tapi Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin waltiqat at-tayyibi thamarati kalamihim kama yuntaqa at-tayyibu thamar. Bergaul, berkumpul bersama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, mengambil
hikmah dari mereka. Sebagaimana orang ketika ingin mengambil buah, bagaimana dia mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan ibrah dari orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dekat dengan kalamullah dan seterusnya. Dan yang terakhir, muba'adatu kulli sabab yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla, menjauhi seluruh sebab yang bisa menghalangi hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.